Halo, perkenalkan nama saya Fajar Dewansa dari kelompok 6 dengan NIM 188. Pada kali ini saya akan membahas slide pertama yaitu penanggalan yang berisikan latar belakang dan fungsi aplikasi cross platform. Di latar belakang ini pada awalnya pengembangan aplikasi mobile adalah proses yang sangat tidak efisien. Setiap platform baik iOS maupun Android membutuhkan tim pengembang yang terpisah dan unik. Pengembang harus menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda, contohnya seperti Swift untuk iOS dan Kotlin untuk Android. Pendekatan ini dikenal sebagai aplikasi natif. Meskipun memberikan performa optimal, namun sangat memakan waktu dan biaya. Evolusi aplikasi cross-platform di fase pertama ini adalah aplikasi hibrida yang pada dasarnya membungkus situs web, HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi di dalam sebuah wadah natif disebut preview. Contoh yang paling dikenalnya itu adalah Apache Cordova. Namun sayangnya performanya kurang responsif dan masih terasa kaku. Untuk slide kedua itu ada aplikasi dibuat khusus untuk satu sistem operasi. Nah, di pembahasan kali ini tuh kita ada iOS menggunakan bahasa Swift atau Objective-C yang dikembangkan dalam Xcode. Lalu dengan Android itu menggunakan bahasa Kotlin dan dikembangkan dengan Android Studio dan juga pakai bahasa Java selain Kotlin. Dan di sini juga ada kelebihan yaitu performanya terbaik, akses penuh ke semua fitur perangkat atau akses full. Kelemahannya itu ada pengembangan 2 kali, jadi 2 tim sama 2 codebase. Terus ada biaya dan itu lebih berat. Perkenalkan, nama saya Haris Ramadan dengan NIM 182 dari kelompok 6 dan saya akan menjelaskan slide nomor 4 dan nomor 8. Untuk slide nomor 4 yaitu PWA, definisinya adalah teknologi web yang menggabungkan keunggulan web dan aplikasi natif untuk memberikan pengalaman pengguna yang unggul. Tujuan utamanya adalah menghilangkan gesekan dalam instalasi aplikasi, memastikan aplikasi dapat diakses di mana saja dan kapan saja, bahkan tanpa koneksi internet yang stabil. Pilar utama WPA adalah satu manifest aplikasi web seperti berkas JSON yang mendefinisikan tampilan dan fungsionalitas PWA seperti nama, icon, warna dan tema dan lain-lain. Service worker yaitu service worker script JavaScript yang berjalan di latar belakang terpisah dari halaman web. Caching menyimpan sumber daya seperti gambar, CSS, JS di cache untuk akses offline. Notifikasi push mengirim notifikasi bahkan saat browser ditutup. Dan untuk nomor 8 sendiri kita bisa melihat perbandingan dan kesimpulan dan ada tabel sendiri di sana. Aspek-aspeknya adalah seperti aplikasi natif, cross-platform, rich native atau Flutter, progressive web apps dan PWA itu. Untuk aspek biaya waktu untuk aplikasi natif kita bisa melihat sendiri bahwa sangat tinggi dan performanya terbaik juga. Akses fitur penuh, distribusi ada di App Store dan Play Store. Untuk cross platform kita bisa lihat biaya dan waktunya sedang, performanya cukup sangat baik namun tidak sebagus aplikasi natif. Akses fitur sangat luas, distribusi sama seperti aplikasi natif App Store dan Play Store. Untuk progressive web apps PWA, biaya dan waktu sangat rendah, performa sangat baik, akses fitur terbatas karena dari web bukan aplikasi jadi natif itu, dan distribusinya langsung dari web bukan di App Store dan Play Store. Sekian dari saya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Rafid. Saya dari kelompok 6 dengan NIM 180. Di sini saya akan menjelaskan slide nomor 5, 6, dan 7. Dan di sini di slide kelima terdapat fitur utama, yaitu React Native versus Flutter. Nah, React Native itu adalah salah satu library dari bahasa JavaScript, dan Flutter itu juga salah satu framework dari bahasa Dart. Di sini kita bisa melihat tabel perbandingan seperti yang saya bilang tadi, sesuai dengan fitur yang ada di React Native dan Flutter. Untuk bahasa, React Native sendiri menggunakan bahasa JavaScript dan Flutter menggunakan bahasa Dart. Untuk gerakannya sendiri, React Native itu menggunakan jembatan atau bridge, dan sedangkan Flutter itu tanpa menggunakan bridge atau jembatan. Dari segi performa gimana? Kalau React Native itu komunitasnya besar, makanya dari segi performa dia sangat baik. Lalu untuk Flutter itu performanya sangat cepat. Karena apa? Karena ringan bahasanya, dan ekosistemnya juga mudah untuk berkembang pesat, seperti yang kita lihat dari tabel perbandingan ini. Untuk penggunaannya gimana? Dari React Native sendiri, karena saya tadi bilang React Native itu komunitasnya sangat luas dan besar, makanya banyak digunakan di industri. Tapi untuk Flutter sendiri itu juga gak kalah saing. Flutter itu sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Alibaba, dan mungkin perusahaan-perusahaan besar yang lain yang bersaingan dengan Google begitu. Lanjut. Nah, di sini ada tren selanjutnya dari PWA atau Progressive Web App. Dari konsepnya sendiri, teknologi web yang punya fitur aplikasi natif tanpa perlu instalasi itu ya PWA. Jadi kita cukup menambahkan script dalam suatu codingan tersebut, misal dalam web app di PWA. Nah, itu kita bisa menambahkan package.json. Di situ kita bisa menambahkan script untuk mengubah dari sebuah app bisa menjadi aplikasi natif. Dan ketika kita sudah menambahkan script tersebut, nanti akan muncul icon di bagian atas, bagian navbar atau browser, itu akan muncul icon untuk unduh ke PC gitu. Di HP ataupun mungkin di HP kita bisa cek untuk tambahkan layar utama. Ini itu salah satu contohnya di Google Chrome kah, atau di Safari atau yang lain-lain. Nah, untuk karakteristik kuncinya sendiri, dia bisa digunakan offline, bisa diakses tanpa internet berkat service workernya. Nah, makanya tadi saya bilang di bagian package.json itu dia bisa menambahkan script yang bisa gimana nanti sebuah akses tanpa internet itu akan disimpan di bagian cache. Dan ketika website tersebut tersambung dengan internet, maka cache itu akan lanjutnya lagi ke bagian database begitu. Sepemahaman saya. Untuk instalasi cukup mudah, tinggal add to home screen dari browser. Nah, itu seperti yang saya jelaskan tadi biasanya di bagian HP itu ada add to home screen atau tambahkan ke layar utama begitu. Kalau di PC sendiri atau di komputer atau di laptop, biasanya ada icon kecil di bagian atas, icon unduh dengan tampilan monitor atau PC begitu. Nah, dan keunggulan karakteristik kunci yang lain itu dia ringan, ukuran sangat kecil, jadi sangat cepat. Nah, contoh aplikasi yang sukses itu ada Twitter Lite dan Trivago. Bisa teman-teman cek di Google atau mungkin di browser manapun, itu salah satu contohnya ada di situ. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.